Ada pertanyaan menarik ini ya. Nih, terima kasih Pak. Bersama lihat di sini ya. Nah, di sini. Terima kasih Pak penjelasannya. Semoga Allah angkat sakit Bapak. Amin. Apakah benar perhitungan titik 0 meter itu harus dari baseline atau juga bisa sejajar sekek? Mohon Pak untuk pemasangan drafmak khususnya untuk tongkang muatan curah harus benar-benar akurat. Karena tidak benar pemasangan angka draftnya bisa bias dalam perhitungan muatan atas kapal, bisa merugikan pihak-pihak yang berkepentingan. Oke, nanti kita akan jelaskan. Saya ada screenshot pertanyaan tadi ya, tapi saya mau minum obat dulu Rek. Nah ini obatnya ini, warna-warni ini ya. Nanti kita ke lapangan saya jelasin. Itu tadi pertanyaan dari YouTube, dan ini juga untuk teman-teman ada pertanyaan dari TikTok ya. Karena kita belajar di TikTok dan di YouTube, makanya hari ini saya jawab dua pertanyaan, satu dari TikTok, satu dari YouTube. Yang di YouTube kemarin saya menjelaskan tentang anti fouling, ya bukan menjelaskan anti fouling sebenarnya, menjelaskan tentang draftmark ya. Tapi di situ terlihat ada cat anti fouling yang hanya sebatas draft kapal kosong. Sebenarnya bukan draft kapal kosong. Ada pertanyaan gini, cat anti fouling itu sampai draft kapal kosong ya Pak? Boleh dijelaskan alasannya Pak? Karena ada juga kapal yang biasa anti foulingnya sampai plimsoll. Nah itu ada dua, jadi hari ini kita akan membahas dua hal yang berdekatan ya, yaitu draftmark dan anti fouling. Selamat menyaksikan. Nah, saya sudah sampai di lapangan, tapi sorry saya lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan teman-teman semua dalam kondisi sehat walafiat di pagi hari ini, dan di sini akan nanti saya jelaskan ya. Yang pertama kita akan bahas mengenai anti fouling. Pertanyaan yang kedua yaitu Pak, anti foulingnya cuma sampai draft kapal kosong. Kenapa tidak sampai draft maksimum gitu ya. Jadi kapal ini itu tingginya 3,6 meter dan draftnya 2,6 meter. Harusnya yang warna merah ini atau anti fouling ya, untuk yang teman-teman yang belum tahu apa itu anti fouling, yaitu yang warna merah ini harusnya sampai ke 2,6 meter sana. Tapi seperti yang teman-teman lihat, kita cuma dicat di 1,4 dan di belakang itu 1,6. Nah ini ya, seperti yang teman-teman lihat di situ cuma 1,4 meter, dan di belakang sana saya tunjukkan biar kamu tahu. Dan ini lagi proses masang itu ya, masang bulwark. Sambil saya tunjukkan sekilas ya, ini teman-teman lagi masang bulwark ya. Dan di tongkang itu lagi ngecat. Nanti kalau sempat saya tunjukkan juga apa saja yang dilakukan pengecatan di atas itu. Nah itu dari cat decknya udah dicat lambungnya, sekarang dicat perlengkapannya. Nah itu yang warna biru-biru di atas itu adalah kabel yang nantinya akan dipasang instalasi listriknya. Nah itu ya teman-teman ya, di belakang 1,6 meter. Kelihatan enggak? Kelihatan lah, masa enggak kelihatan. 1,6 meter. Lalu mengenai pertanyaan tadi Pak, anti fouling itu kan harusnya sampai ke draft maksimum. Kok cuma dicat sampai segitu? Nanti saya hitungkan Mas ya. Tapi sebelum saya hitungkan, ini saya ada lampirkan juga peraturan tentang pencegahan pencemaran di laut. Salah satunya berisi tentang mengatur anti tritip atau anti fouling ini. Nah, saman baca di sini ya. Di situ ada PM 29 tahun 2014 tentang pencegahan pencemaran lingkungan maritim. Dan teman-teman bisa lihat di pasal 44 atau baca sendirilah ya, pokoknya di situ intinya itu. Nah, ini pasal 44 huruf B, di situ luas lambung kapal yang dilapisi cat sebagaimana dimaksud ya pada huruf A, sekurang-kurangnya 50% bagian luar di bawah garis air dihitung dari lunas kapal gitu ya. Nah, terus kapan kapal-kapal itu harus melakukan pengecatan ini? Yaitu dibatasi lagi, ada di, nah ini ada di pasal berapa ya? Pasal 43 ya. Setiap kapal dengan ukuran sekurang-kurangnya GT 400, artinya minimum 400 ya, itu harus memenuhi, yang berlayar internasional harus memenuhi itu. Kamu baca sendiri, anti fouling system convention. Kemudian setiap kapal dengan GT ukuran sekurang-kurangnya 400 ya, yang berlayar di dalam negeri di perairan Indonesia wajib memenuhi persyaratan pengendalian sistem anti tritip. Jadi untuk yang GT 400 lebih dan dia berlayar di dalam negeri itu boleh mengikuti
harus mengikuti peraturan pemerintah, dan peraturan pemerintah yaitu di pasal 44 tadi. Oke, paham ya. Jadi intinya kapal-kapal yang berlayar di Indonesia dengan GT di atas 400 wajib dicat anti fouling, dan nanti kapalnya akan memiliki sertifikat anti tritip. Lalu bagaimana dengan kapal ini? Apakah dia sudah melebihi 50%? Karena tadi bicaranya atau kalimatnya adalah sekurang-kurangnya 50% dari area sampai ke garis air penuh dihitung dari baseline. Akan coba kita hitung ya. Kita hitung, kita buktikan, dan kita ambil rata saja ya. Di depan kan 1,4, kemudian di belakang 1,6. Kita ambil rata yang terkecil yaitu 1,4. Di sini ada tempat coret-coret ya. Oke ya, panjang kapal ini, jadi panjang kapal ini itu adalah 62 meter, 62,8. Kemudian lebarnya 16,8, tingginya 3,6. Kita tidak bicara tinggi, kita langsung bicara draft saja, 2,6 meter. Ya, kita akan gambar. Kita akan buka. Kita anggap saja kotak dia. Ini bottomnya. Bottomnya, panjangnya 62,8, lebar bottomnya ini 16,8. Lalu di sini tingginya, tingginya atau draftnya kanan kiri ya, kanan kiri draftnya, yaitu 2,6, 2,6. Nah, kita hitung luasannya ini. Harusnya yang dicat adalah ini, ya. Harusnya yang dicat adalah 62,8 kali 16 tambah 2,6. Jadi area ini yang harusnya dicat dengan cat anti tritip atau anti fouling yang warna merah ini. Lalu di aturan tadi mengizinkan kita boleh 50%. Jadi ini bottomnya pasti kita cat, kemudian kita cat sampingnya ya, yaitu 1,4 tadi itu ya. Ini 16,8 dan ini 1,4 dan ini 1,4. Kalau teman-teman lihat kira-kira yang kami cat ini udah lebih dari 50% atau belum? Kita coba hitung. Ya, kita hitung ini dulu 62,8 62,8 kali 2,6 tambah 16,8 tambah 2,6 itu 22 ya. 62 kali 22 kita sederhanakan lagi lah, jadi 63 kali 22 kita kalikan. Nah, jadi luasnya adalah ini ya, 63 meter kali 22 yang seharusnya kita cat dengan anti fouling yaitu 1386. 1386 kita sederhanakan lagi, dia 1400. 50%-nya itu 700 bagi 2 700 ya, 700 meter persegi yang boleh kita cat. Jadi kalau kita mau ngecat 700 meter persegi sudah sesuai dengan aturan tadi. Sedangkan di kapal ini yang kita cat yaitu ini, yaitu 62,8 kali 16 ditambah 1,4 kali 2. Jadi kita sederhanakan lagi 63, 16,8, 17, 18, 19,2, 19,6, 19,6. Kita bulatkan juga 63 kali 20 ya. Gitu. Ya mendekati sedikit-sedikit. Kalau mau detail sekali ya kita harus hitung CB-nya segala macam. Karena ini hanya untuk membuktikan bahwa ini sudah lebih dari 30%. Kita kalikan ya, 0, 0, 6, 12. Nah, 1260 lebih gede dari 50%-nya 1400 tadi ya. Artinya ini sudah memenuhi, dan kalau ada yang dicat sampai ke plimsoll atau sampai ke lambung timbulnya sampai draft maksimum, oke, enggak ada masalah. Kita ngecat begini karena satu dia memang karena kapal ini pelayarannya hanya singkat ya, ketika bawa muatan itu hanya 2 hari, lalu loadingnya nunggu loading cukup lama, sehingga yang sering tercelup air itu yang dalam kondisi rendah. Kecuali kalau kapal gede-gede yang muatannya cukup besar sehingga pelayarannya memerlukan waktu cukup lama, dia harus dicat sampai ke draft maksimum, karena kapal tenggelam sampai ke draft maksimum dalam waktu yang cukup lama. Seperti itu, Mas. Ya apa rek? Kon jelas gak? Ya seperti itulah ya intinya ya. Jadi intinya cat ini udah lebih dari 50%. Ya. Takbut, tongkang, pokoknya GT-GT yang di atas 400 dan dia berlayar dalam negeri, yaitu boleh dicat 50%, Mas. Kita akan bahas yang satunya.
Nah, oke. Sekarang kita akan bahas yang pertanyaan pertama tadi, yaitu mengenai draft mark itu sebenarnya harusnya diletakkan di mana sih? Gitu. Apakah dia di baseline atau dia di ujung skek? Itu kita harus bedakan Mas ya. Jadi yang saya bahas kemarin itu adalah kapal-kapal jenis tugboat seperti ini. Contohnya tugboat ini juga, karena propellernya itu gede dan kita space-nya tidak cukup, maka skeknya kita turunkan. Sebenarnya yang paling benar nolnya itu ada di bottom, karena itu nanti untuk memudahkan kalau misalnya ada hidrostatik yang dihitung dari awal sih tidak ada masalah ya. Jadi misalnya desainer mengeluarkan perhitungan hidrostatik, yang mana hidrostatik itu dihitung dari skek misalnya ya, dan skeknya turun 50 cm, sehingga di situ sudah ada koreksi. Tapi masalahnya kalau kita di lapangan, kemudian ketemu dengan teknisi di lapangan, lalu mereka mau menghitung langsung draft ya, lebar kapal, panjang kapal kali draft, sedangkan draftnya dihitung dari skek, maka itu akan sangat tidak akurat ya, tidak akurat. Maka sebaiknya untuk kapal-kapal selain kapal tugboat ya, selain kapal tugboat itu dia nolnya harus dari bottom. Untuk kapal-kapal kargo yang bermuatan ya, bermuatan komersil, bermuatan kargo, itu sebaiknya nolnya diambil dari bottom line ya, karena dia nanti pada saat dia beroperasi itu ada trim, ada ngoreksi displacement dengan melihat draftnya atau istilahnya draft survei. Tapi kalau tugboat ini dia tidak bawa muatan, artinya draft ini hanya dipakai untuk menunjukkan dia tenggelamnya berapa dan juga kapal ini trimnya berapa, tapi tidak digunakan untuk menghitung muatan tugboat ini. Sehingga tugboat itu boleh ngambil dari bottom, boleh ngambil dari baseline atau skek ketika skeknya rata dengan baseline. Tapi kalau untuk kapal-kapal jenis tongkang seperti tongkang geladak, tongkang minyak, semuanya lah kapal kargo itu harus dari bottom line. Nah, lalu bagaimana dengan kalau dari skek Pak? Terus buat apa skeknya tongkang diturunkan dari bottom line itu? Karena tidak ada tujuan apa-apa. Tujuannya si tugboat skeknya diturunkan dari bottom itu karena dia untuk mencari space untuk propeller, sehingga kemungkinan skeknya turun, atau kapal-kapal bermesin. Dan kalau kapal bermesin yang gede kargo itu pun mereka jarang sekali skeknya atau bahkan sepatu kemudinya itu jarang sekali yang turun dari bottom. Dan yang paling tepat untuk kapal-kapal kargo, nolnya harus dari bottom line, karena untuk menghitung displacementnya itu lebih akurat. Seperti itu Mas. Oke ya, itu saja video kali ini. Saya belum naik ke sana. Yang saya tunjukkan, nah itu ada warna merah putih kayak playgroup itu di atas itu ya. Nanti dia belum selesai ngecat, nanti kalau udah selesai ngecat saya tunjukkan di atas sana kira-kira ada apa saja dan warnanya apa saja. Dan ini seperti yang teman-teman lihat, saya tidak bisa nunjukkan ini lagi hari ini, maksudnya saya tidak nunjukkan ini detail, saya hanya tunjukkan sekilas saja. Mereka lagi pasang bulwark dan di belakang itu persiapan untuk masang bikin skek ya. Ini lagi ngukur alignment dari poros, dari kopling gearbox sampai ke tongkat kemudi nantinya. Oke ya, kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar, dan kalau ada yang perlu kalian tambahkan juga di kolom komentar untuk belajar kita bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.